النبي بسير سورة الفاتحة إلى حضرة النبي وجميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا ومهدنا والمسلمين خصوصا المؤلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات حتب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات جوالي الحسنة وقاضي الحاجات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita subuh, insyaallah setiap subuh Senin membaca kitab Tanbihul Ghafilin yang Melayu. Ini kitabnya jenisnya ringan lah, karena bila sudah tamat insyaallah hanya pindah kelas berat sedikit. Yang ringan dulu ya, kalau bila sudah tamat insyaallah kelas berat. Nah, kitab ini berisi tentang negatif-negatifnya larangan-larangan Tuhan. Nah, bila kita menggawe ini yang terjadi. Nah, itu nah. Dan insyaallah setiap setelah pembacaan kitab kita membaca Ratibul Atas. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Aku mulai mukhtasar ini, ujar musannifnya lah, dengan nama Allah Ta'ala yang amat pemurah di dalam negeri dunia dan lagi yang amat mengasihani akan hamba-hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji-pujian hanya tertuju bagi Allah Tuhan yang menunjuki akan kita semua kepada jalan yang betul, dan juga rahmat Allah dan juga salamnya selalu tertuju atas penghulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas segala keluarganya dan sahabat-sahabatnya seluruhnya mereka itu. Amma ba'du. Adapun kemudian dari itu maka adalah tatkala hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam 1184 tahun, maka saya telah meminta kepadaku oleh seseorang di antara sahabat-sahabatku yang mereka itu sangat berharap kepadaku untuk mengumpulkan akan sesuatu risalah yang menyatakan tentang ilmu hadis yang muafakat, yang sesuai atas mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal aku dalam keadaan diminta oleh mereka untuk memindahkan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu supaya menjadi bermanfaat dengan itu risalah bagi barang siapa yang tiada tahu akan bahasa Arab. Maka memperkenankan oleh hamba si fakir yang dhaif lagi yang bebal ini, yang tiada mempunyai ilmu dan tiada mempunyai amal, padahal aku berpegang kepada Allah Ta'ala, yaitu Haji Abdullah, naran pengarang kitab inilah, anak Abdul Mubin, Syafi'i madhabnya, dan bahwa mudah-mudahan dijadikan kiranya mukhtasar ini tulus ikhlas bagi hadratnya Allah yang mulia. Dan kunamai hadis ini Bujar Sidin Tanbihul Ghafilin,
artinya mengingatkan bagi orang-orang yang lalai. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula menunjukkan atas kebajikan itu arti serasa dapat sebanding dengan pahala orang yang berbuat dengan dia. Mamadahi, lalu orang menggawi, yang mamadahi dapat pahalanya sama. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka adalah kitab hadis ini aku jadikan menjadi 12 bab. Yang pertama menyatakan siksa orang yang meninggalkan sembahyang, yang kedua menyatakan siksa orang yang durhaka kepada ibu bapak, dan yang ketiga menyatakan siksa orang yang minum minuman keras, dan yang keempat menyatakan siksa orang yang berbuat zina, yang kelima menyatakan siksa orang yang berbuat liwat, yang keenam menyatakan siksa orang yang makan riba, yang ketujuh menyatakan siksa orang yang menangis berbiji manik. Cakap begitu, ini bahasa orang Bahari lah, bahasa orang Matapuranya, karena musibah hampas pangkung. Hampas pangkung tuh hampas pangkung tuh cakap ibarat baju tuh dirabit-rabit, muha dikuracak-kuracak, piring dipacah-pacah. Nah, jadi mun urang nang kaya itu bisi piring plastik aja kudu sayang pina piring plastik ya. Dan yang kedelapan menyatakan siksa orang yang kada membayar zakat. Yang kesembilan menyatakan siksa orang yang membunuh sesama Islam dengan tidak jalan yang benar. Dan yang kesepuluh menyatakan siksa atas hak perempuan terhadap suaminya. Dan bab yang ke-11 pada menyatakan haru-hara kiamat. Yang ke-12 menyatakan surga dan segala isinya. Al-babul awwalu fi uqubati tarikis shalah. Ini bermula bab yang pertama menyatakan siksa orang yang meninggalkan sembahyang. Qala Allah Ta'ala wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Telah berfirman Allah, didirikan olehmu akan sembahyang dan bayarkan olehmu akan zakat. Demikian itulah agama yang sebenarnya. Itu firman Allah. Dan sabda Nabi SAW bermula sembahyang itu tiang agama. Barang siapa mendirikan akan dia tiang, maka bahwasanya orang tersebut mendirikan akan agamanya. Dan barang siapa meninggalkan akan tiang itu untuk didirikan, maka seperti ia meruntuhkan akan agamanya sendiri. Ini hadis Rasulullah. Dan ini terbukti sudah di mana-mana di seluruh dunia, di dunia Islam ini. Nah, semalam ada orang datang ke rumah ulun. Si Din ini sukses asalnya, karena sukses lalu wani meninggalkan sembahyang. Nah, buka cabang ini, buka cabang itu, segala macam. Si Din berkisah nih. Nah, yang lalu nang kayak itu, wah ini cabangnya sen bahilang. Imbahnya itu batangnya pun selesai hilang. Hanya datang ke rumah berkisah, minta amalan bang ya, minta amalan bang supaya ada pohon baganal dan bercabang pulang. Ujar nih, ujar ulun ketahuan orang kan sembahyang limuhannya ya kalau ulun pian sembahyang lah kada aja. Nah ulun sembahyang lah julun sambahyang tuh yang ianya bila pian kada sambahyang. Nah, kayak apapun hidup sugihnya cagar runtuh apabila Tuhan sayang. Tapi bila Tuhan kada sayang, dilanjur Tuhan besugih kasugihan kuitan tadi yang kada berberkat ini tak ke anak dan menjadi kada berberkat pulang bagi anak. Kesugihan anak tak cucu kada jadi berberkat pulang bagi cucu. Amun Tuhan melanjur akhirnya sakaturunan masuk neraka. Tapi mun Tuhan sayang, ingat kita aja dia langsung disutup Tuhan. Cabang di sini bangkrut, cabang di situ bangkrut, cabang di situ bangkrut. Itu tanda Tuhan sayang supaya kita tadi sadar bahwa ternyata kita kada sembahyang itu tak salah. Nah, jadi mun hendak bagus ya sembahyang.
Sebab sembahyang ini bila inya kada dilaksanakan, seluruh amal ibadah yang lain kada diterima. Yang 5 waktu nih kada diterima Tuhan. Aja pian malam nisfu saben 100 rakaat sembahyang. Subuhnya kada sembahyang sekalinya. Isanya kada sembahyang, itu kada diterima Tuhan. Cukup 5 kali kita sempurna melaksanakan yang 5 waktu. Cukup itu aja kan. Kada usah banyak-banyak, tapi bujur-bujur sah. Nah, maka Allah sudah cinta. Kenapa cinta? Karena kita melaksanakan kewajiban yang disuruh Tuhan. Dan yang 5 waktu itu dilaksanakan berarti kita membangun rumah kita sendiri. Nah, rumah kita sendiri. Bila kita kadang menggawi yang 5 waktu itu, nah kita di sini berarti sembahyang ya, kalau ini sagan yang sedang sanak di rumah, siapa di rumah yang kada sembahyang itu nah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ma bainal muslimi wal munafiqi illa tarkus salati. Fa in tarakaha jamidan liwujubiha kana kafiran." Nah, ini dalil hadis. Bagi Imam Syafi'i memadahkan, kalaunya inya kada sembahyang, sengaja kada sembahyang, tapi masih meyakini kewajibannya bahwa sembahyang 5 waktu itu wajib, belum mencapai derajat kafir. Tapi kalau selain Imam Syafi'i, inya sengaja sembahyang walaupun masih mengakui itu wajib, sudah masuk derajat kafir. Kenapa? Karena inya wani kada menggawin itu berarti sama artinya memadahkan secara hal bahwa 5 waktu itu kada wajib, buktinya kada menggawi. Nah, itu jar imam yang lain. Alhamdulillah kita Imam Syafi'i yang memadahkan belum lagi masuk ke derajat wilayah kafir. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perbedaan Islam dan si munafik, Islamkah, munafikkah orangnya atau kafirkah. Yang membedakannya itu yaitu orang yang meninggalkan sembahyang. Nah, dan jika ditinggalkan padahal orang tersebut mengingkarakan akan wajibnya, maka adalah orang itu kafir. Naudzubillahi min hajasidin. Jadi kita kada manggawi karena kita ingkar. Arti ingkar tuh apa aja, kada wajib juga aja, meluasi luang berit aja misal. Nah, itu kafir kita tuh. Hati-hati. Lawan perbedaan antara orang ini bujur-bujur muslim atau orang ini munafik di sembahyang. Maka ujar guru bahari pulang, bila kita hendak berurusan bersekutu, arti bersekutu ini cakai berusaha bersamaan lawan orang misalnya, atau bekerja sama, hati orangnya. Bila kada memperhatikan sembahyang, kada usah kita bekerja sama orang itu. Bila orang itu pina lawan sembahyang menganggap balang sapian, kada usah. Sebab membahayakan. Jagar kada bagus. Di rumah kita ada orang yang kada sembahyang. Di rumah kita nih, misal anak kita kah yang sudah balik kada sembahyang, sebenarnya Allah Ta'ala waktu itu sudah menggugurkan musibah ke rumah kita, cuma masih ditahani. Seandainya kada ada panahan, gugur di musibah itu ke rumah kita. Nah, lalu isuk kada sembahyang pulang, isuknya kada sembahyang pulang semingguan, sebulanan, sampai setahunan, panahan itu bisa runtuh tuh. Panahannya tadi bisa runtuh, kada tahan lagi, ada yang menahanin itu bisa runtuh. Bila inya kada bertaubat. Dan cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meringan-ringankan akan sembahyang, maka disiksa atasnya 15 perkara. Nah, orang nih menganggap ringan lawan sembahyang, maka mendapat siksa 15 perkara. Dan 6 perkara di dalam dunia cagar inya dapatkan, dan 3 perkara ketika matinya, dan 3 perkara di dalam kuburnya, dan 3 perkara pada ketika bertemu dengan Tuhannya. Nah, berapa totalnya sudah tuh? Kada menghitungi pian ya lah. Maka bertanyalah sahabat, ya Rasulullah,
Ini kan Nabi bebandir ada 15 orang yang mendapatkan siksa karena kada sembahyang. 6 perkara waktunya masih hidup. 3 perkara ketika matinya waktu sakaratul mautnya itu nah. Dan yang 3 perkara di dalam kuburnya, dan 3 perkara ketika bertemu Tuhannya di akhirat maksudnya. Jadi ujar para sahabat Nabi, ya Rasulullah, apa-apa siksa yang di dalam dunia ini? Maka Nabi menjawab, pertama, ujar Nabi, diambil oleh Allah Ta'ala akan berkat daripada umurnya. Nah, maka umurnya tadi kada beberkat. Arti kada beberkat itu, kadada umur tadi mengandung kebaikan. Maksudnya orang yang kada sembahyang 5 waktu ini, amal ibadahnya tadi yang lain dari 5 waktu tuh, ini kada sembahyang 5 waktu, maka amal ibadah selain 5 waktu tadi kada diupah Tuhan. Itu maksud kada beberkat, kada ada upahnya. Yang kedua, diambil oleh Allah Ta'ala berkat pada rizkinya. Nah, jadi seandainya ini berdagang payu, kulihan duitnya tadi pun kada berberkat juga. Maka seandainya dimakan, duitnya tadi kada menimbulkan keinginan kita untuk beribadah. Dan yang ketiga, diambil oleh Allah Ta'ala namanya yang solih pada mukanya. Nah, jadi muha orang yang kada sembahyang nintu, sasain bahari, sasain sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, makin pina mengadep ya kita, mengadep. Tapi umun orang katuju apa sembahyang disempurna baudu biar hirang ha, dasar pina manarang juga pian, apalagi mun tak kurihing kelihatan putih gigi. Dan keempat, tiada terpelihara baginya agama Islam. Agama Islamnya tadi rusak. Jadi orang yang kada sembahyang 5 waktu tadi, agamanya tuh sasain bahari, sasain berusak. Maksud sasain hari yang berusak, inya makin kada kawa menjaga apa-apa yang diperintah oleh Tuhan dan apa-apa yang dilarang oleh Tuhan. Tuhan menyuruh ini, makin ditinggalkannya. Tuhan melarang ini, makin digawinya. Gara-gara 5 waktu kada digawi, karena 5 waktu ini menjaga waktu 24 jam. Penjaganya hilang, nah pada sasain berusak. Akhlak sasain beburuk. Dahulu waktu masih sembahyang lawan kuitan pun inggih imah ada sembahyang baaku lawan kuitan, beikam lawan kuitan, akhirnya kina ya bisa menampiling lawan kuitan lawas kalawasan. Dan ini terjadi pian, orang yang kada sembahyang ninto ujung-ujungnya, makanya jung tadi hati-hati kita jangan sampai berbisnis lawan orang ninto, kerjasama dengan orang ninto, jangan terlalu akrab, nya bisa pemurunan akhirnya. Kita bisa pembantu di rumah, pembantu kada sembahyang, hati-hati bisa dibunuhnya patuanan akhirnya, karena inya kadada bisi sifat baik, dapat tunggal dikitan hilang sifat baik itu di hatinya. Ada kulo kisah Nabi dalam kitab hikam ngapin sunah. Nah, orang ini berjualan cuka kita semalam lah, gara-gara kada nih mun pian hendak amalakan aja lah. Nih gara-gara kada maamalakan sembahyang asar. Sembahyang asar aja kada malakannya. Akhirnya anaknya pun dibunuhnya. Dimutilasinya, tatak-tataknya. Dibuatnya ke dalam cuka yang cegar dijualnya. Direndamnya semalaman, isok cukanya dijualnya ke pasar. Ketahuan si pembeli yang kayak itu tuh kelakuannya cukanya sekalinya berandaman bakas yang ninto, melaporkan Nabi Rasulullah kayak ini kini nah orang kayak apa itu, ujar Nabi jelas dah orang tuh kada sembahyang asar aja Nabi. Nah itu jadi orang yang kada menggawi 5 waktu mulai zaman Nabi sudah nangkai itu, sudah nangkai itu anunya, apalagi zaman kita zaman jauh dari Nabi ini. Dan yang kelima, nah tiap-tiap amal yang diamalkannya di dalam dunia daripada segala amal kebajikan tiada diberi pahala atasnya. Nah kan ada tulisannya kalau ada lu mengaradau nah. Tiap-tiap amal yang diamalkannya di dunia
daripada segala amal kebajikan. Yang kebaikan nih tiada diberi pahala atasnya, ada berpahala aja kita. Dan keenam, tiada diangkatkan doanya oleh malaikat ke langit. Nah, berdoa kada kabul. Mau kabul aku pengabulan bener aja. Hanya hendak angkat doa sudah dikabulkan Tuhan. Itu lanjuran Tuhan. Nah, kita berdoa, si A berdoa, si B berdoa, si A kada kabul, si B kabul. Jangan dianggap yang kada kabul ni wala. Bisa aja yang kabul yang wala. Maka sembah sahabat lagi. Sahabat bertakun pulang, arti sembah ini si sahabat bertakun pulang. Segala sahabat, ujar sahabat, apa nanti siksa orang yang kada sembahyang yang dia terima tatkala matinya? Maka sabda Nabi SAW menjawab, adalah orang tersebut dimatikan dengan kehinaan. Matinya hina. Arti mati hina nih tuh, hina tuh bang, sesuatu yang kada nyaman dilihat tuh nah matinya. Misalnya taranjah mobil satum, imbah taranjah mobil satum, tagana pulang satumnya di situ, gugur pas sawat, tak gugur pas di atas satum situ pulang, kan berapa kali tindih ya kalau. Nah, misal cuma ujar guru bahari, orang yang kada sembahyang sedangkan umurnya panjang, biasanya ini memperoleh dilul umur, hinanya umur. Napa hina umur ninto? Lali. Nah, orang nih lagi anumnya kada tapi merhatikan sembahyang, tapi sembahyang yang ikhlas lah. Nah, sembahyangnya cuma kada ikhlas, apalagi kada sembahyang lalu. Maka penting benar kita belajar ikhlas tuh pian. Kada tapi memperhatikan sembahyang dan kada tapi memperhatikan keikhlasan di dalam sembahyang. Biasanya di akhir-akhir umurnya bilanya panjang umur, ke dalam keadaan umur yang hina, jilil umur. Coba lihat orang-orang alim, tuha umur, pernah kada berubah pikirannya lah. Nah, ada juga yang meninggalnya, ini contoh meninggal dalam keadaan hina nih. Meninggal dunia dalam keadaan hina, meninggal seminggu orang ada tahunya, anak banyak Nah, kenapa? Salah siapa tuh? Nah, itu memang tadi kita kadang memperhatikan sembahyang kita. Maka awak, tapih, baju, hibak lontahi. Nah, tuh hina darahnya. Meninggal dalam keadaan hina. Coba orang yang bagus, yang baik, ketujuh sembahyang, ketujuh berjamaah, meninggalnya ada waktu sujud. Ya kalau ada waktu berwudu meninggalnya. Dan yang kedua, matinya dengan sangat lapar. Nah, walaupun imbah makan, tapi perasaannya lapar benar. Nah, itu inya seorang yang merasakan lah. Nah, dan yang ketiga, matinya dengan sangat dahaga, haus benar. Padahal secara umum seluruh manusia bila meninggal dunia waktu sakaratul maut itu hausnya itu memang luar biasa. Seandainya banyu di dunia ini seluruhnya diminum makan, kada hilang haus, itu secara umum berataan. Cuma orang yang kada sembahyang 5 waktu dilipat-lipat gandakan lebih dari itu. Sangat hausnya. Seandainya dikalau dituangkan air yang di dalam dunia ini, itu pun tiada memuaskan dahaganya. Jadi karena inya sibuk dengan hausnya, kada terpikir lagi mengucap la ilaha illallah. Waktu matinya, waktu hendak mati itu kada terpikir lagi mengucap la ilaha illallah karena haus, kehausan. Maka sembah sahabat lagi, tadi 3 sudah ya Pak. Apa-apa siksa yang didapatnya di dalam kuburnya? Maka jawab Nabi adalah disempitkan oleh Allah Ta'ala di dalam kuburnya dan disuruh oleh Allah Ta'ala akan orang yang akan malaikat yang menyiksa akan dia. Maksudnya disuruh Allah Ta'ala malaikat yang menyiksa akan dia hingga datang kepada hari kiamat. Berarti itu badalawasan. Misalnya meninggal hari ini, nah orangnya kada sembahyang 5 waktu,
dikapit kubur di kita, dikapit tanah, dan malaikat menyiksa sampai hari kiamat. Pemahamannya kuburnya tadi nangkaya tempat siksa api neraka itu. Dan adalah yang menyiksa guru bahari suah waktu sidin kasab melihatlah aku jadi sidin dibuka akan Tuhan melihat di dalam kubur orang yang mengaji yang ilmu sabuku kada sembahyang lagi tuh. Nah, dipukuli orang di sidin. Ketinggian ilmu kada lagi sembahyang. Kada belajar lawan iblis. Urusan marifat tinggi ini paningginya iblis dah. Tadulu iblis marifat pada kita. Sekali aja iblis kada masih lawan Tuhan, terlaknat seumur dunia dan dijanjikan neraka. Kada belajar kita dengan iblis, sehari aja kada sembahyang. Ada kita ini kan bertahun-tahun nih tak kaji ilmunya salah nih. Kan banget pada iblis nih ibarat kesalahan. Nah, sampai hari kiamat. Dan adalah yang menyiksa orang yang meninggalkan sembahyang itu, yaitu beberapa ular. Namanya ular tersebut adalah Suja'ul Aqra, naran ularnya. Nah, patuh sudah pian lawan naran ularnya Suja'ul Aqra. Karena bila bertemuan barangnya suruh rumah dulu masuk. Jadi naran ular yang menyiksa orang yang ada sembahyang, narannya Suja'ul Aqra. Nah, kedua matanya terbuat daripada api neraka, artinya habang matanya tadi. Dan kuku malaikat itu daripada besi. Jadi malaikat yang menyiksa kita di kubur bila kita ini kada sembahyang, nah kukunya itu terbuat dari besi. Alhamdulillah ulun betakun pian. Ini pian ini dapat kitab bertanah. Kadang kada cukup itu 45 aja lah. Kada apa lah. Memang kita bila berkitab itu abdalnya mun kada berkitab kada apa-apa. Asal jangan guring jento, gak keanyamanan kipas angin timbul guring. Asal jangan guring ya. Sikung tuh ada sudah panah langsung sidin. langsung panah. Nah, amun kada berkitab pada bapak lah. Ini kita yang ringan-ringan aja ya kalau nih ringan tapi berat sebenarnya ini nih. Nggih, ringan tapi berat. Nah cuma bila nyoba kitab, mun hendak berkitab, kita menghubungi lawan sidin ini. Pon, oh kosong kah? Oh kosong dia. Nggih, cai berat gula tuh stoknya habis. Kada ada orang berjual. Anu kosong habis di mata berapa kosong lah. Yang kada apa ini. Mau jadi guru bahari, mun kita berkitab, itu kena kita dihukumi murid si pengarang kitab. Nah itu kelebihannya. Kitab Imam Ghazali, kita berkitab kita jadi murid Imam Ghazali. Nah itu untungnya berkitab nih. Amun ulun berceramah aja, murid siapa kita? Ada tahu? Murid ulun, rugi pun jadi murid ulun. Iya kalau baik jadi murid wali kutub, pada yang pina mengutuk-ngutuk ini malah. Nah, ini stop dulu lah. Itu kita sambung ulun sedikit menjelaskan roti pelatas dulu lah, karena waktunya kita nah. Gila bila jam 5 tuntung baca roti pelatas 10 menit selesai. Hari ini kita pemanasan aja dulu. Ada apabila jam 5 selesai pembacaan kitab, baca roti pelatas 10 menit. Jadi sampat yang mana hendak ke sekolahan, sampat ke kantor, sampat ke paumaan baginya ya sampat. Ke pasar sampat jualnya. Misalnya ada orang-orang kantor sinihan, ya kalau sampat benar tuh nah. Okay. Nah, roti pulatos ini yang mana belum dapat, silahkan aja dibagi. Yang mana hendak ulun ijazahkan yang belum, atau dibagi jalan Pak Luna. Nah, roti pulatos salah satu amaliyah yang dianjurkan benar oleh guru kita, guru sekumpul lah. Di sekumpul masih dibaca roti pulatos ini. Di dalam kitab Imdad ada juga roti pulatos tuh, mudah aja. Faedahnya adalah bacanya di halaman pertama tuh.
Yang menyusun Ratibul Atas nih Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Faedahnya ialah aman dan selamat daripada kebakaran dan kecurian, nah, dan sebagainya. Insyaallah bila mengamalkan ini dijaga Tuhan hartanya, keluarganya seluruhnya selamat. Bila seandainya kita membaca Ratibul Atas ini sudah mengamalkan masih kemalingan juga, berarti yang dicuntan itu yang haram Tuhan hendak membersihi. Nah, alhamdulillah. Dan beberapa faedah bagi orang yang membawa dan menanggungnya. Artinya di bawah aja 17 jimat. Nah, yaitu akan dipelihara oleh Allah daripada terkena sihir. Nah, dan terkena mata orang. Arti mata orang ini orang hendak berniat jahat tuh kada sampai. Dan juga terhindar daripada penyakit-penyakit, bahaya-bahaya, semuanya dengan berkat Al-Quran dan asma Allah dan dengan pengampunan Allah. Barakat ngarannya lah. Bukan ini pang yang bisi kudrat iradat Allah juga, cuma barakat ini gitu. Dibaca ratib ini sesudah sembahyang maghrib dan subuh. Amun hendak abdalnya bila imbah maghrib membaca ini bisa saurangan bisa berjamaah. Bila imbah subuh membaca ini bisa saurangan bisa berjamaah. Cuma amun kadakawa pagi sore sekali barang membaca dalam sehari semalam sekali barang kita. Nah, apabila kita membacanya hanya sekali saja, waktunya tasarapian memilih imbah asar kah, imbah maghrib kah, imbah subuh kah, yang mana kada aur. Nah, amun kada kawajua sehari sekali, seminggu sekali. Apabila subuh Senin di sini ya kalau yang sehari sekali, seminggu sekali aja subuh Senin. Fadilatnya barang siapa membaca Ratibul Atas ini memang macam-macam lah, setiap satu tuh ada fadilat masing-masing. Cuma yang paling penting di sini bila membaca baisukan sehariannya ninto kita dikerumuni diikuti oleh 70.000 malaikat mengerumuni aja kita. Dan gawiannya yang 70.000 malaikat itu memintakan ampun atas dosa-dosa kita. Satu malaikat memintakan ampun, dosa kita diampuni oleh Tuhan. Apalagi 70.000. Nah, dan seandainya siang itu meninggal dunia, mati syahid. Arti mati syahid itu kada mati sakit. Dikubur tuh penentuannya itu kalau dikubur kita sudah kada dipukuli orang, seterusnya nyaman. Tapi kalau sudah dipukul pina bebiru-biru, nah selesai sudah. Seterusnya segar sakit juga. Nah, maka salah satu cara supaya kita dihukumi Tuhan mati syahid diantaranya membaca ini. Baisukan dibaca, mati seharian ya. Di antara seharian tuh lalu habis umur. Nah, kalau dibaca kamarian samalaman 70.000 malaikat menggurumuni dan memintakan ampun lawan kita dan ditulis Tuhan mati syahid bila kita meninggal dunia malam itu. Jadi mengpian membacanya seminggu sekali aja, mudah-mudahan meninggal hari Senin ya kok. Ini membacanya kan subuh Senin aja nih. Di sini ada yang dibaca 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 10 kali, ada yang 11 kali. Sedangkan zikir la ilaha illallahnya 40 kali. Jadi bila orangnya banyak karena hendak belakas, kau aja 10 kali, tapi orangnya banyak, mungkin kita seorangan 40 kali berzikir. Nah, tuntung pian membaca ini di rumah, hadiahkan sebagian kuitan pahalanya. Kuitan yang sudah meninggal dunia nini hadiahkan. Kalau bahasa Arabnya Allahumma ja'al wa ausil wahdin itu bahasa Arabnya, kalau kita bisa bahasa Arab bahasa kita gini. Pian orang Dayak bahasa Dayak, paham aja Tuhan. Nah, lalu misal kita membaca ini hendak hendak lakas, ambil salah satunya aja kah di antara yang di sini. Nah, misalnya bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 kali. Kita baca itu aja sebuting. Maka ujar Nabi, barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 kali baisukan, seharian itu lam tadurrahu syai'un. Lam tusibhu bala. Kada menyentuh akannya oleh musibah seharian. Kita misalnya hendak ke Banjar, hendak tulak, hendak bepergian nih. Pesawat kah misalnya ke Banjar, ada pesawat lah. Nah, hendak ke mana kah tulak, membaca ini kada sampat, ambil diantaranya yang satu.
Yang diantara yang ini banyak anunya fadilatnya. Baca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil 10 kali. Maka seharian itu diselamatkan Tuhan dari musibah. Atau pian mengamalkan misalnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali itu aja diamalkan. Mungkin panjang loh itu aja. Itu jar Nabi lam tadurrahu syai'un, kada ada yang bisa memberi mudarat akannya oleh sesuatu. Nah, dan banyak lagi yang lainnya. Mun pian mengamalkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim 3 kali di sini ada pagi sore. Mengamalkan itu aja diselamatkan Tuhan dari seluruh mara bahaya. Baik dari yang hissi, yang nyata, atau yang ma'nawi, yang kada kelihatan. Kayak dipatuk ular, insya Allah kada. Ularnya mematuk kayak giginya pacul. Ini selalu melihat itu terjadi. Orangnya itu mengamalkan dari atas. Ada biasa-biasa aja ularnya yang tanganga. Tanganga aja mengikut ya Allah. Cuma kada apa-apa tuh. Kayak pacul, ada apa aja. Dilihat tidak ada masalah. Giginya aja yang pacul. Rupanya saku ularnya sakit gigi aja pinanya. Nah, cuma yang paling penting benar di antara banyak fadilat husnul khatimah. Itu paling penting kita biar sugih di dunia. Yang penting husnul khatimah. Ada masalah. Daripada hidup sudah miskin, kada sembahyang, masuk neraka ruginya. Ya kalau ada apa-apa biar sehat tapi husnul khatimah. Nah, itu husnul khatimah itu yang penting. Paling ulun lah biar gagaringan di dunia, biar miskin di dunia tapi husnul khatimah. Daripada sugih tapi masuk neraka, hakun miskin ulun asal masuk surga. Ya Tuhan nyawa miskin aja dunia lah tapi masuk surga. Oke bos jalan. Ya kalau. Nah, sedangkan kita membaca ini ada jaminan barakat ini nah. Ada model kayak syafaat Habib Umar, syafaat orang-orang yang sanadnya tersambung di sini. Nah, lalu yang paling akhir di situ ada anunya sanadnya, baris yang paling akhir ada sanadnya itu nah. Nah, pian lihat aja situ sanadnya. Jadi ulun ijazahkan Rotipul Atas dengan sanad yang tertulis itu sebagaimana guru-guru ulun menijazahkan kepada ulun ijazahkan kepada pian barataan yang hadir di sini. Kita membaca dulu lah. Al-Fatihah ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa mawalahu ila ruhi sayyidina al-habib Umar ibn Abdurrahman al-Atas sahib ar-ratib syekhi Ali ibn Abdullah wa rasul ila ruhi sayyidina al-habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah al-Atas usulihim wa furu'ihim anallahu tagashahum bi rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati war-rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul 'azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi 'amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal 'azizul hakim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا الشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلبه وصوله وفروعه ودابل الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا وبركاتنا الصحيب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس إلى روح سيدنا علي ابن عبد الله بارسوم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وصولهم وفروعهم ودابل الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى الرسالة أرض ومن عليه وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد عين وضيبك من شر وضد شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك
سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وأنزل وهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين، وخصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدينا وأمهاتنا وقرباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.